Biasanya serangga hama ini menyerang secara tiba-tiba sehingga dapat menggagalkan panen. Biasanya salah satu teknik yang digunakan dalam pengendalian hama yaitu menggunakan insektisida. Namun cara ini kurang efektif karena akan terbunuhnya flora dan fauna yang bukan sasarannya, sehingga para ahli menemukan teknik yang lebih tepat yaitu menggunakan teknik serangga mandul. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 4 subbab. Yang pertama adalah mengenai morfologi dari lalat buah, yang kedua adalah siklus hidup dari lalat buah, yang ketiga adalah interaksi serangga herbivora dan tanamannya, yang keempat adalah pengendalian hama. Yang pertama adalah mengenai morfologi lalat buah Bactocera. Lalat buah Bactocera termasuk ke dalam ordo Diptera, famili Tetritidae. Lalat buah Bactocera dewasa agak mirip dengan lalat rumah, dengan panjang tubuh sekitar 8 mm, lebar 3 mm, dan sayap sekitar 7,3 mm. Morfologi lalat buah dapat dilihat pada gambar. Bentuk kepala agak bulat berwarna merah kecoklatan dengan sepasang antena pendek. Bagian dadanya berwarna jingga merah agak coklat kehitaman, dan pada umumnya ada 2 garis memanjang dengan sayap tembus pandang berjumlah sepasang. Pada bagian abdomen dapat dijumpai 2 pita menyilang dan 1 pita memanjang berwarna hitam yang kadang-kadang tidak tampak jelas. Lalat buah Bactocera antara imago jantan dan betina terlihat jelas pada bagian abdomennya. Abdomen pada lalat jantan lebih bulat, sedangkan pada betina terdapat ujung agak runcing dengan alat pencetak telur, atau yang disebut dengan ovipositor. Dapat dilihat pada gambar. Siklus kehidupan Bactocera melewati 4 tahapan, yaitu tahapan telur, larva, kepompong, dan dewasa. Lalat buah ini menyelesaikan siklus dari telur hingga dewasa produktif sekitar 30-40 hari. Beberapa percobaan telah menunjukkan bahwa lalat dewasa bisa tetap hidup sekitar 125 hari. Bagaimanapun umurnya dapat bervariasi tergantung suhu lingkungan dan ketersediaan pangannya. Pengendalian hama lalat buah. Lalat buah merusak dengan cara meletakkan telurnya dalam lapisan epidermis yang menyebabkan terjadinya perubahan fisik pada buah dan dapat menyebabkan buah menjadi busuk, sehingga secara tidak langsung dapat mengurangi kuantitas dan kualitas hasil produksinya yang menyebabkan buah akan gugur sebelum waktunya. Dengan siklus hidup yang relatif cepat dan tingkat penyebarannya yang cepat dan luas, maka perlu dikendalikan sistem pengendalian hama terpadu. Selanjutnya, penjelasan mengenai radiasi sinar gamma dan pengaruhnya terhadap organisme. Radiasi sinar gamma dapat dihasilkan dari sumber radiasi kobalt, yaitu CO60. CO60 merupakan sumber radiasi yang dihasilkan dari aktivitas CO59 yang ditembakkan neutron dalam reaktor nuklir sehingga menjadi radioaktif dengan persamaan reaksi CO59 ditambah neutron sehingga menjadi CO60. Hasil peluruhan CO60 menjadi Ni60 akhirnya dapat menghasilkan 2 sinar gamma dengan energi masing-masing 1,17 MeV dan 1,33 MeV dan waktu paruhnya sebesar 5,26 tahun dan konstanta peluruhannya 0,011 bulan. Organisme yang dikenai radiasi akan dapat mengakibatkan kemandulan. Gejala kemandulan sebagai akibat radiasi pada OPT atau organisme pengganggu tanaman jantan dapat disebabkan oleh gejala seperti: yang pertama, aspermia, jantan tidak memiliki sperma atau tidak tersedianya sperma matang untuk dipindahkan ke betina pada saat kopulasi.
Aspermia biasanya terjadi apabila penyinarannya dilakukan pada stadium pupa maupun dewasa. Yang kedua, inaktivasi sperma, yaitu hilangnya kemampuan sperma membuahi sel telur. Radiasi tidak sampai memutuskan spermatogenesis, tetapi sperma yang dihasilkan berada dalam keadaan tidak aktif atau lemah. Yang ketiga, mutasi laten dominan, yaitu kelainan yang terjadi pada gen atau kromosom, baik pada sperma maupun sel telur, yang mengakibatkan kematian pada zigot yang dihasilkan. Yang keempat, ketidakmampuan kawin dapat terjadi baik pada jantan maupun betina. Selain merusak sel gamet, radiasi juga merusak sel somatik dan menghambat biosintesa enzim atau hormon yang berperan dalam perkawinan, sehingga OPT menjadi lemah dan tidak mampu melakukan perkawinan dengan baik atau daya saing kawin menurun. Program TSM atau teknik serangga mandul dapat dilaksanakan melalui dua metode, yaitu pembiakan massal dan pemandulan serangga di dalam laboratorium, kemudian serangga mandul dilepaskan ke lapangan, dan metode pemandulan yang diproses di lapangan. Metode yang pertama, jika serangga mandul dilepaskan ke suatu populasi serangga yang tinggi di lapangan, maka terjadi penurunan kemampuan populasi tersebut untuk berkembang biak. Bila nilai kemandulan radiasi serangga tersebut hingga 100% dan memiliki daya saing kawin sama dibandingkan serangga normal, dan perbandingan jumlah antara pelepasan serangga radiasi dengan jumlah serangga normal sama atau 1:1, maka akan terjadi penurunan kemampuan berkembang biak sebesar 50%. Jika jumlah pelepasan serangga radiasi 9 kali jumlah serangga di lapangan, maka terjadi penurunan kemampuan berkembang biak sebesar 90%. Sedangkan untuk metode pemandulan di lapangan dengan tidak melepas serangga yang telah dibuat mandul di laboratorium, namun pemandulan dilakukan langsung di lapangan, baik jantan maupun betina dengan menggunakan kemosterilan. Dengan metode tersebut akan didapatkan dua hal yang dapat mempengaruhi perkembangbiakan serangga. Yang pertama adalah munculnya sebagian dari serangga lapangan yang diakibatkan langsung kemosterilan, dan yang kedua adalah dari serangga yang telah dimandulkan terhadap serangga yang masih subur. Oleh karena itu, pemandulan serangga lapangan tercapai 90%. Maka potensi perkembangbiakan dari 10% serangga sisanya yang masih fertil akan berkurang lagi 9%. Yang terakhir adalah mengenai pengendalian lalat buah Bactocera dengan radiasi gamma. Mahmud dan Barta pada tahun 2011 telah melakukan penelitian dengan memanfaatkan teknik serangga mandul dalam program terpadu terhadap lalat buah Bactocera zonata. Pupa lalat diradiasi dengan kobalt 60 selama 48 jam dengan dosis radiasi yang berbeda 10, 30, 50, 70, atau 90 gray. Hasil yang diperoleh adalah bahwa keberhasilan telur yang menetas dan munculnya dewasa menurun dengan meningkatnya dosis. Dalam uji coba tersebut tidak ada ditemukan perbedaan yang signifikan dalam kesuburan lalat betina untuk semua dosis yang diberikan. Paparan radiasi pada pupa dengan dosis 90 gray menghasilkan sterilitas total telur untuk telur yang dihasilkan atau diletakkan oleh imago betina tanpa perlakuan yang dikawinkan dengan imago jantan yang diberi perlakuan.
Perbedaan signifikan dalam efek radiasi kesuburan imago betina ditemukan yang mengalami penurunan secara bertahap dengan meningkatnya dosis. Tidak ada pengaruh yang besar pada kemampuan terbang diamati, namun meningkatnya dosis radiasi nilai daya saing kawin untuk imago jantan dengan perlakuan 30 dan 70 Gray menunjukkan bahwa imago jantan yang diradiasi mampu bersaing dengan sukses. Beberapa keuntungan dari pemanfaatan teknik serangga mandul pada organisme pengganggu tanaman. Yang pertama, selektif. Sasaran hanyalah pada OPT yang diinginkan. Yang kedua, ramah lingkungan, tidak menyisakan residu yang membahayakan. Yang ketiga, tidak menimbulkan perlawanan atau resistensi. Yang keempat, tidak menggunakan agen hayati sebagai musuh alami OPT organisme pengganggu tanaman. Persyaratan agar populasi organisme pengganggu tanaman dapat dikendalikan dengan teknik serangga mandul adalah yang pertama, organisme betina tidak bersifat partenogenesis. Yang kedua, organisme khususnya jantan harus mudah dikembangbiakan secara massal. Yang ketiga, organisme tidak mengalami kelainan fisiologi dan morfologi serta penurunan kemampuan kawin. Yang keempat, organisme betina hanya bisa kawin sekali dan berumur lebih pendek daripada jantan. Yang terakhir, organisme jantan sepatutnya bisa kawin tidak hanya sekali dan memiliki umur lebih lama daripada organisme betina. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.